A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kajian At-Tafsirul Munir. Kajian surat-surat pendek atau surat juz amma. Ya, surat An-Naba. Nah, sekarang ayat ke yang mana kemarin ya? Oh, yang ini nu. Ini cirinya ada di sini nih. Ayat ke innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kizzaba wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba fazuqu falan nazidakum illa azaba. Ayat ke ini berarti 27 ya. 27. Nah, yang kemarin itu ayat 4 ayatnya 21, 22, 23, 20 berapa ayat? 24 sampai 26. Mulai dari ayat ini ya, inna jahannama kanat mirsoda, sesungguhnya neraka jahanam itu diawasi, dijaga dengan ketat gitu ya, dijaga dengan ketat. Litogi nama apa? Nah, bagi orang-orang yang melampaui batas, neraka jahanam itu adalah tempat kembalinya. Labisina fiha ahqoba, mereka berada di dalamnya itu dalam waktu yang lama, garis miring abadi gitu ya. Mereka berada di dalamnya dalam waktu yang lama ya, garis miring abadi. La yazuquna fiha barda wala syaroba. Di dalamnya itu mereka tidak akan merasakan istirahat, ya, tidak diberi istirahat dari siksaan, tidak diberikan tidak sedikit pun itu ada kenyamanan, ada apalagi kenikmatan. Sudah Allah haramkan gitu ya, kenikmatan bagi penghuni neraka. Juga tidak ada minuman kecuali yang disebut di ayat ini ya, minuman bagi penghuni neraka jahanam itu adalah hamim, itu air yang mendidih. Wa gosak itu adalah darah bercampur nanah. Nah, darah campur nanahnya itu ya darah bercampur nanah penghuni neraka yang disiksa. Sampai kacipta berenanya apa namanya? Ini apa bahasa Sunda nama muncrat menurutnya itu penghuni disiksa. Penghuni neraka disiksa, wah darahnya berceceran, wah muncrat berdarah terus tina sirah, gusti naon. Nah, itulah yang jadi minuman sesama penghuni neraka. Jazaa wifaqo, sebagai balasan yang sesuai. Nah, kemarin sampai di sananya sampai ayat ke-26. Lanjutannya ini masih sambungan sebetulnya ya, masih lanjutan atau sambungan ayat 27-nya sampai ayat 30. Nah, poin ini bagian ke berapa nih ya dari ayat 27-nya, semuanya dari ayat 27 nih. Dari ayat ke-17. Ya, mulainya nih ya, bagian ini dari ayat ke-17 sampai ayat 30. Mulai dari terjadinya kiamat, sampai ayat ke-30 nanti nih 4 ayat lagi yang belum ya. Mulai dari inna yaumal fasli kana miqata, sesungguhnya hari di sini Allah menyebut al-kiamat al-faslinya kemarinnya. Di al-fasli itu dibagi-bagi, dipisah-pisah.
Memang dipisahkan ya antara intinya mukmin kafir. Allah pisahkan sejak di dunia, bahkannya tidak boleh ada percampuran antara mukmin dan kafir, antara kekufuran dan keimanan, dan selanjutnya sampai yang kemarin ya, di mana neraka jahanam itu seperti yang barusan beberapa ayatnya yang terakhir Allah menyebut itu sebagai jazaan wifaqo, itu sebagai balasan yang setimpal, balasan yang sesuainya, balasan yang sempurna. Kemarin juga sudah disampaikannya ayat yang semakna, yang menerangkan, yang menunjukkan bahwa balasan yang sempurna dari Allah itu nanti pada hari kiamat. Nah, kalau dunia, nah itu kan sifat dunia. Di dunia ada balasan untuk ada nggak balasan untuk amal soleh? Ada nggak balasan untuk dosa? Sama di dunia juga. Amal soleh pasti diberi yang baik, buah yang baik, akibat yang baik. Di dunia juga demikian. Nah, untuk perbuatan dosa, perbuatan maksiat, untuk pelanggaran, sama di dunia juga diberi balasan. Tapi lah ala kadarnya lah, da dunia nage heureuy pan matak balasan ti Allah nage heureuy we sakitu mah atulah. Nanti nah yang aslinya, yang sesungguhnya, yang benar-benar sempurna itu balasan dari Allah itu pada hari kiamat. Di antaranya ada beberapa ayat yang menerangkan yang maknanya demikian. Di antaranya kemarin itu di surat Ali Imran 185, yaitu kullu nafsin za'iqatul maut wa innama yuwaffa ujurakum, nanti akan diberi balasan yang sesuai, yang sempurna, yang betul-betul adil, benar-benar seadil-adilnya. Tidak ada kecurangan, tidak ada kezoliman gitu Allah terhadap hambanya. Apapun yang mereka dapatkan ketika di akhirat itu, nah itulah balasan yang sempurna dari Allah untuk amalnya masing-masing. Nah sekarang mulai ayat 27-nya kemarin sampai ayat 26-nya jazaa wifaqo, itu ayat 26 kemarin menerangkan neraka jahanam dan sifat-sifatnya. Kalau bahasa Arab nama itulah diantara sifat neraka, yang mirsoda lah, yang minumannya anu tadilah gitunya, itu semuanya sebagai balasan yang sempurna. Nah sekarang ayat berikutnya ayat 27, innahum kanu la yarjuna hisaba. Ini terjemah harfiahnya dulu nih ya. Sesungguhnya mereka itu dulu ketika di dunia la yarjuna hisaba, mereka tidak mengharapkan adanya hisaban dari Allah. Ya, mereka tidak menginginkan. Kalau secara harfiahnya ya tidak menginginkan lah gitunya, ini terjemahnya. Yang disebutkan sebelumnya yang diberi balasan yang sampai ayat ke-26 tadinya, sesungguhnya mereka dulu ketika di dunia tidak menginginkan, tidak mengharapkan adanya hisaban dari Allah. Wa kazzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka, nah ini kalau menurut bahasa Arabnya, wa kazzabu, mereka mendustakan bi ayatina, ayat-ayat kami, kidzaba. Kidzaban ini namanya kalau menurut ilmu nahunya ini maf'ul mutlak, maknanya taukid. Jadi maknanya mereka ini benar-benar gitunya, mereka ini benar-benar mendustakan ayat-ayat Allah. Wa kazzabu bi ayatina kidzaba. Ini ada taukidnya, ada penekanannya, artinya mereka itu benar-benar sungguh-sungguh aslina. Gitulah, aslina itu aslina gitulah, mereka benar-benar sungguh-sungguh mendustakan ayat-ayat kami. Wa kullu syai'in ahsainahu kitaba, padahal segala sesuatu, ini nakiroh nih menurut bahasa Arabnya,
kullu syai'in gitunya pakai tanwin, syai'innya seluruh segala sesuatu. Kullu itu seluruh segala semua, syai'in ini nakiroh namanya. Kalau dalam bahasa Arab nakiroh itu berarti mencakup sangat umum gitu, maknanya semuanya tercakup. Artinya segala sesuatu. Ahsoinahu kitaban, kami mencatatnya. Nah ini juga kitaban ini sebagai maf'ul mutlak laginya. Artinya ini juga taukid. Nah, Allah menekankan berarti di ayat ini mengingatkan, menekankan bahwa segala sesuatu itu dicatat. Ya, segala sesuatu itu dicatat, tidak akan ada yang terlewatkan. Ya, wa kullu ahsoinahu kitaban. Fazuku, maka rasakanlah. Ya, maka rasakanlah. Falan nazidakum illa azaba, maka tidak akan kami tambahnya kepada kalian. Ini ya yang yang dikatakan tadi, rasakan oleh kalian. Falanazidakum, kami tidak akan menambah kepada kalian illa azaban, kecuali azab. Kemarinnya dalam kitabur rikoknya, dalam kitabur rikok sekarang ini kan kitabur rikok itu kajiannya judulnya kan sifat surga dan neraka. Hadisnya kan banyak, ternyatanya Imam Bukhari nya kitabur rikok Sahih Bukhari. Hadisnya ada 27. Nah yang awal kemarin kalau nggak salah baru hadis keempatnya tentang surga dulu, tapi tetap saja musuh neraka juga terbawa. Itu yang hadis ketiga kalau nggak salah kemarin, yang ini kematian itu diseret gitulah, kematian itu dibawa, diseret, digusur, diseret, digusur gitu. Kemudian ditempatkan di satu tempat di antara surga dan neraka. Setelah penghuni neraka hanya yang dinyatakan abadi, nah di nerakanya. Kalau penghuni surga pasti abadi. Setelah di neraka hanya tersisa yang abadi di dalamnya, nah baru itu kejadian itu, setelah di neraka itu hanya tersisa orang-orang yang abadi di dalamnya. Diseretlah kematian, dibawa, diletakkan di antara surga dan neraka. Kemudian kematian itu disembelih, dimatikan, dihilangkan. Nah kemudian diserukanlah kepada penghuni surga, wahai penghuni surga, tidak ada lagi kematian. Itu kan karena kematiannya sudah disembelihnya. Tidak ada lagi kematian, maka bertambahlah kenikmatan penghuni surga. Mendengar berita itu maka semakin bertambahlah kenikmatan yang dirasakan oleh penghuni surga. Nah sebaliknya, wahai penghuni neraka, tidak ada lagi kematian, maka bertambahlah falan nazidakum illa azaba. Sehingga para penghuni surga selamanya mereka berada di surga. Jadi semakin hari semakin lama, katakanlah semakin hari semakin lama berada di surga, itu terasanya semakin nikmat. Nah bagi penghuni neraka, maka berada di dalam neraka itu semakin lama, maka rasa sakitnya, menderitanya gitulahnya, sedihnya itu akan terus semakin besar, semakin berat, semakin sakit. Nah itulah kalau penghuni surga itu yang dirasakannya itu, jadi semakin lama di dalam surga itu semakin nikmat berada, artinya naik terus gitu ya, rasa nikmatnya, rasa nyamannya, rasa damai dan sebagainya lah. Kalau penghuni neraka sebaliknya,
Ya, rasa sakitnya, rasa pedihnya, rasa sedihnya, penderitaannya semakin lama di dalam neraka itu semakin menyakitkan. Nah, sampai ayat 30-nya yang barusan terjemah harfiahnya kurang lebih demikian. Nah, sekarang kita lihat nih penjelasannya tentang ayat-ayat tersebut di dalam kitab At-Tafsirul Munir ini. Ayat ke-27-nya yaitu innahum kanu la yarjuna hisaban wa kazzabu bi ayatina kizzaba. Mereka yang tidak menginginkan, kalau terjemah harfiahnya itu menginginkan, nah sehingga mereka itu bahasa kitanya jadi tidak mengantisipasi, tidak mempersiapkan. Mereka itu tidak menginginkan adanya hisaban. Nah sehingga nih mereka innahum iqtaraful a'mala sayyi'ata wal qabihal munkaroh. Mereka itu yang, nah itu jadi apa namanya ya? Karena mereka tidak menginginkan, mereka itu tidak menginginkan, tidak mengharapkan, sehingga mereka tidak mengantisipasi, tidak mempersiapkan untuk menghadapi hisaban. Nah, sehingga ya seperti inilah jadinya. Mereka itu tidak berhenti, mereka itu terus-menerus melakukan keburukan. Mereka itu terus-menerus melakukan keburukan. Contoh terbaru mungkin, ya contoh terbaru nih ya. Mereka kan kemarin lah gitu kan, ini sempat ramai sih, ini jadi isu internasional, bahkan ini jadi isu internasionalnya, bukan hanya di sini, bukan hanya di Indonesia, tapi ini jadi isu internasional. Mereka kan tadinya mau memanfaatkan momen Piala Dunia sepak bola kemarin di Qatar. Mereka mau memanfaatkan momen tersebut untuk kampanye LGBT. Nah itulah, kalau di televisi juga ada sihnya beritanya demikian. Nah maka ini nih, karena mereka ini tidak mau, tidak mengharapkan, tidak menginginkan, mereka tidak mengantisipasi, tidak mempersiapkan soal hisab. Sehingga mereka ini iktaraful a'mala sayyi'ah, maka mereka itu terus-menerus melakukan keburukan, bahkan semakin parah, semakin menjadi. Keburukannya itu malah terus dimunculkan, terus diciptakan. Yang diciptakan itu, yang dimunculkan itu keburukan dan keburukan. Ya kemarin kan itu jadinya katanya ini, kata siapanya, pernah ada seseorang lah gitu yang kuliah di Inggris. Ternyata di sana kalau nggak salah waktu tina obrolan di kota Manchester, kalau nggak salah di kota Manchester itu justru kalau tidak apanya menentang lah gitunya, menentang LGBT itu yang salah. Jadi yang salah gitu, yang menentang soal LGBT itu malah itu yang salah. Kan sudah terbalik. Benar, dunia sudah terbalik. Jadi yang kalau menentang soal tidak menyetujui atau menentang soal didiskriminasi justru di sana. Aneh kan, sebetulnya itu adalah keburukan, bahkan disebutnya perbuatan kotor, perbuatan keji, itulahnya yang demikian itu perbuatan kotor, perbuatan keji, dosa besar. Tapi malah, nah inilah hanya karena mereka ini tidak menginginkan, tidak mengharapkan, sehingga mereka itu tidak mempersiapkan, mengantisipasi adanya hisaban. Nah maka seperti inilah jadinya iktaraful a'malas sayyi'ah, mereka itu terus menerus, bahkan disiar, dicari, dimunculkan, diperbanyak soal keburukan.
dengan alasan gampang kita setan nanti setan akan sangat mudah mencarikan alasan dengan alasan hamlah, dengan alasan yang seperti itulah menurut mereka gitunya, yang meskipun ya kita tahu bahwa ternyata yang namanya, karena ini menurut Quran ya, karena kan menurut Quran Yahudi itu orang-orang yang hobinya dusta. Jadi kalau mereka itu sebutnya istilahnya mereka ini menggunakan standar ganda, nyete aneh ya, itu udah kadia kumaha kaditu beda deui, namanya juga standar ganda. Standar ganda itu kan artinya ke ke satu kelompok, misalnya kepada seseorang begini menurut mereka, tapi ke kelompok yang lain beda lagi. Artinya mereka kan berdusta. Ya nggak aneh, karena memang Yahudi itu menurut Al-Qur'annya Allah menyebut bahwa mereka itu orang-orang yang hobinya dusta. Itu di surat surat Al-Maidah 4:2 kalau nggak salahnya yang menyatakan demikian. Mereka itu hobinya dusta dan mereka itu hobinya sesuatu yang haram. Itu ayatnya, ayat Al-Qur'annya yang bicara demikian. Jadi nggak aneh kalau kemudian seperti ini, iktaraful a'malas sayyi'ah. Mereka itu terus menerus melakukan keburukan, wal qabaihal munkaroh, dan keburukannya kemungkaran. Li'annahum la yatma'una fi sawab. Mereka nggak mikir-mikir, nggak ada pikiran mereka, artinya tidak ada pikiran mereka beramal soleh nanti dapat pahala, nggak ada di pikiran mereka. Mereka tidak menginginkan yang demikian. Kalau kaum terdahulu, bahkan kaum terdahulu di beberapa ayat Al-Qur'annya, karena kalau cerita atau kisah tentang kaum terdahulu itu kan oleh Allah diulang-ulang. Ya, kaum Nabi Nuh beserta kaumnya diulang gitu, kaum Samud, kaum Ad, nabi dulu diulang-ulang gitunya oleh Allah. Nah, bahkan mereka sejak dulunya mereka yang seperti ini nih, orang-orang yang seperti yang disebut di ayat ini, mereka ini malah mengejek, mengolok-ngolok soal kiamat. Bahkan mereka kaumnya kepada nabi terdahulu itu, kaumnya itu mengatakan, wah kalau benar mana lah kiamat itu, coba datangkan, coba segera. Engke bakal kiung, gandeng lah liur. Mereka mana kalau benar coba segerakan saja sekalian. Ya, tapi kan Allah tidak akan menyegerakan, Allah tidak akan menyegerakan kiamat karena mereka mengatakan demikian. Itu yang di ayat berapa, yang di awalnya, yang inna yaumal fasli kana miqata, sesungguhnya hari kiamat itu sudah ditetapkan waktunya dan gak akan disegerakan, tidak akan juga diundur. Allah sudah menetapkannya umur dunia, bahkan umur dunia ini berapa lama, sejak dulu, berartinya sejak dulu Allah menciptakan dunia ini itu sudah ada ketetapannya, sudah ditetapkan oleh Allah kiamat itu kapan. Nah, mereka yang kaum terdahulu mau mana kiamat, mana neraka, tolingengkelah lila mana coba segerakan. Nah, sehingga Allah memerintahkan kepada nabi-nabi yang diutus itunya, katakan kepada mereka, tunggu saja, karena aku juga sedang menunggu. Ayat-ayatnya wa inna muntazirun. Ayat eta gerakibudna itu perintah dari Allah, katakan kepada mereka, artinya kalau segera nggak bisa, karena kiamat itu tadi yaumal fasli kana miqata, sudah ditetapkan waktunya, tidak akan oleh Allah, tidak akan disegerakan dan tidak akan diundur, sudah ditetapkan waktunya, hanya tepatnya kapan, nah itu yang tidak Allah buka, itu yang tidak Allah ungkap kepada siapapun. Nah, ayatnya yang umat terdahulu teh kiamat mana lah, lila.
Sok bunda mah isuk. Aduh, gitulah nangtang nanti. Sebentar nih. Kemudian Allah gitu memerintahkan, katakan saja kepada mereka tungguan deh. Karena kami juga sedang menunggu. Kami juga sedang menunggu kiamat tersebut. Nah, diantaranya surat Al-A'raf ayat 71. Ya, ia berkata, sungguh sudah pasti kamu akan ditimpa azab dan kemarahan dari Tuhanmu. Apakah kamu sekalian hendak berbantah dengan aku tentang nama-nama berhala yang kamu berserta nenek moyangmu menamakannya? Padahal Allah sekali-kali tidak menurunkan hujah untuk itu. Maka tunggulah azab itu. Sesungguhnya aku juga termasuk orang yang menunggu bersama kamu. Kemudian di surat Yunus ayat 20. Ya, dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya, kepada Rasulullah SAW ya. Mengapa mereka tidak diturunkan kepadanya, itu Muhammad, suatu keterangan mukjizat dari Tuhannya. Maka katakanlah, sesungguhnya yang gaib itu kepunyaan Allah. Urusan gaib itu milik Allah. Ya, urusan gaib itu milik Allah. Urusan gaib itu hanya Allah yang tahu. Sebab itu, dengan demikian, tunggu saja oleh kalian. Sesungguhnya aku bersama kamu termasuk orang-orang yang menunggu. Nah, kemudian surat Yunus ayat 102 nya samanya. Mereka tidak menunggu-nunggu kecuali kejadian-kejadian yang sama dengan kejadian yang menimpa orang-orang yang telah terdahulu sebelum mereka. Katakanlah, tunggulah, sesungguhnya aku pun termasuk orang-orang yang menunggu bersama kamu. Nah, kembali nih ke sini nih ya. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Mereka itu tidak mengharapkan, tidak menginginkan adanya hisab, sehingga oleh mereka itu ditolak, diabaikan, tidak dianggap, bahkan yaitu didustakan. Di mana hal itu akan menyebabkan manusia menjadi seperti ini. Iktaraful a'mala sayyi'ah. Kalau orang yang tidak percaya nanti dihisab oleh Allah. Setiap amal itu harus dipertanggungjawabkan di akhirat di hadapan Allah. Nah, kalau yang tidak percaya akan hal tersebut, berarti dia akan merasa bebas melakukan apapun karena enggak akan ada. Menurut mereka kan tidak ada. Menurut mereka kami tidak harus mempertanggungjawabkan apa yang kami lakukan. Ya, karena penjelasan tentang hisabnya oleh mereka itu ditolak, diingkari, gitu ya, didustakan oleh mereka. Ini pasti akibatnya seperti ini. Ya, mereka itu tidak berhenti berbuat keburukan. Mereka tidak berhenti berbuat kemungkaran, bahkan sampai kepada yang dikategorikan disebutnya fahsya di bahasa Arab nama. Fahsya itu yang kotor, kejinya, kategorinya dosa besar. Bagi mereka gak ada masalah karena mereka merasa gak akan ada pertanggungjawaban. Ya, mereka merasa tidak harus mempertanggungjawabkan tersebut. Dan tentunya mereka juga tidak mempercayai kan adanya balasan yang baiknya dari Allah. Ya, li'annahum la yatma'una fi sawabin. Mereka tidak mengharapkan, mereka ini tidak kalau tadilah kalau soal hisab itu, jadi mereka itu tidak mempersiapkan, tidak mengantisipasi adanya hisaban. Nah, untuk hal kebaikan pun mereka itu tidak mengharapkan, tidak menginginkan balasan dari Allah untuk di akhirat karena mereka tidak percaya. Nah, pelajarannya sebetulnya dari sini, katakanlah, kalau orang Islam bagaimana sih? Ya, orang Islam itu, kalau orang Islam
Apa orang Islam mau seperti mereka? Merasa aman, merasa tidak akan mempertanggungjawabkan amalannya. Apakah orang Islam mau seperti mereka yang mereka nggak menginginkan pahala, mereka tidak menginginkan pahala balasan Allah untuk di akhirat, sehingga mereka kan makanya mereka ini tadinya malah ya teruslah berbuat keburukan, kesalahan, pelanggaran, berbuat maksiat. Mereka tidak beramal soleh karena mereka tidak menginginkan itu, tidak menginginkan apa yang oleh Allah dijanjikan. Kalau beramal soleh itu Allah akan memberi apa? Nah mereka nggak ada keinginan untuk itu. Jadi benar kan hidup mereka ini kurang, karena mereka merasa tidak harus, artinya mereka merasa tidak harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan, dan mereka juga tidak tergugah, tidak terdorong lah untuk beramal soleh, ya, karena mereka itu tidak menginginkan balasan, itulahnya tidak menginginkan yang disebut nanti Allah akan memberikan balasan, nanti Allah akan memberikan surga. Mereka yang tidak menginginkan yang demikian. Yang mereka inginkan itu adalah yaitulah kebebasan, berarti sehingga mereka ini bebas-bebasnya menurut mereka, yang terpikir asal mereka mau, asal mereka suka pasti mereka lakukan. Tanpa berpikir bahwa ini harus dipertanggungjawabkan. Nggak ada menurut mereka nih yang seperti ini nih ya. Innahum kanu layarjuna hisabah. Teruslah manusia itunya mengikuti apanya, kalau bahasa Arab gampang sih. Teruslah mereka itu mengikuti al-hawa, semakin jauh, semakin liar bahkan sebutannya. Semakin jauh itu meninggalkan al-haknya, semakin liarlah imajinasi mereka, keinginan dan kesukaannya itu bahkan kepada hal-hal yang kategorinya kalau menurut Allah itu pelanggaran berat. Li'annahum la yatma'una fi sawab wa la yakhafuna min hisab. Dan nah ini mereka itu enggak ada takut-takutnya, sebetulnya mereka tidak ada rasa takut bahwa itu semua amal itu pasti dihisab. Nah, yang menjadi landasannya ini di beberapa beberapa surat sebelumnya sampai ke surat ini. Karena mereka itu li'annahum kanu la yu'minuna bil ba'si. Ini ternyatanya hal yang paling mendasarnya, yang menjadi penyebabnya adalah karena mereka tidak beriman adanya hari kebangkitan. Mereka tidak beriman, tidak mempercayai bahwa manusia itu akan dihidupkan kembali setelah matinya. Ya, kemarin di surat Abasa kan tentang ini ya, tentang betapa sulitnya gitu manusia itu mempercayai itu adanya hari kebangkitan. Betapa sulitnya manusia itu mempercayai bahwa manusia itu akan dihidupkan kembali oleh Allah setelah matinya. Itu sebetulnya hal yang paling mendasarnya kenapa mereka disebutkan seperti yang tadi, li'annahum kanu la yu'minuna bil ba'si. Karena mereka itu sesungguhnya tidak mempercayai adanya hari kebangkitan, adanya hari kiamat, adanya yang tadinya manusia akan dihidupkan lagi, adanya al-hasyru, yang manusia akan dikumpulkan semuanya nanti di akhirat, kemudian dihisab, diadili itu oleh Allah. Kemudian diberikanlah balasannya yang sempurna. Nah, makanya mereka ini la yakhafuna aw la yatawaqqauna hisaban. Sehingga mereka ketika mendengar iya sok. Beberapa kali ini saya sering mengatakan ini. Kata hisab itu populer. Ya, kata hisab itu populer lah gitunya, orang-orang Islam lah pasti tahu hisab itu pasti tahu. Tapi rasanya kalau mendengar kata hisab deh asa kurang greget gitulah.
asa kurang tidak sampai menggugah sampai orang kemudian terperangah gitu, memikirkan, mempersiapkan henteu hisab gitu lah. Ya padahal kan dihisab itu artinya diadili kan oleh Allah. Diadili oleh Allah kan di pengadilan akhirat. Dihisab itu kan diadili oleh Allah. Semua amal yang dilakukan oleh manusia, nah bahkan kan diadilinya itu sampai kepada amal-amal terkecil yang menurut manusia ketika di dunia itu dianggap lapirage nu kieu nya piraha tuh dihisab. Masa yang seperti ini saja dimintai tanggung jawab oleh Allah? Ya padahal Allah kan sudah menerangkannya ya yang inilah diantaranya ini yang semua hafal ayat ini dan sering juga saya sebut-sebut. Ternyata ayat ini kan ketika didengar oleh Abu Bakar kan menggigil mendengar ayat ini, ketakutan. Famayamal misqala dzarratin khairan yarah, kan Allah sudah menyatakan demikian. Misqala dzarratin itu artinya sebesar biji sawi, kan sudah diterjemah demikian. Sebesar debu, sebesar butiran tepung itu misqala dzarrah, artinya sekecil apapun. Famayamal misqala dzarratin khairan yarah. Famayamal misqala dzarratin syarran yarah, sama. Seluruhnya amal manusia itu pasti dihisab, diadili, dimintai tanggung jawab, kemudian diberi balasan. Karena mereka ini yang tidak mereka nggak ada takut-takutnya nih, inilah ya khofuna, nggak ada takut-takutnya mendengar kata pengadilan. Tapi kalau dikatakan mau diadili di dunia, mereka takut. Nah, teteh geningan anu keur nyelep. Nuker nyelep bilu ka mana? Digantung sia, tuh kan sih dari kitu. Pada itu digantungnya di pengadilan. Ayo bilang ke mana? Bergantung sih ya. Nah, salah saya. Naik dan eta. Takutnya di dunia orang masuk pengadilan takut. Padahal kan kalau di dunia kan di proses pengadilan bisa jadi vonisnya itu tidak bersalah, bebas dari hukuman, tapi kan mengikuti prosesnya ketakutan. Tapi kan mengikuti proses gitu, jalannya pengadilan anger, gegebegan. Sidangnya belum selesai, nanti kembali sidang lagi hari anu, sebaralilat lu begang negara padahal catat itu bersalah. Padahal belum tentu kan vonisnya bersalah. Andainya ini orang yang tidak bersalah sebetulnya, tapi kemudian harus menjalani sidang, kan belum tentu hasilnya itu jadi bersalah kemudian dihukum. Artinya mengikuti masuk ke pengadilan, mengikuti proses pengadilannya itu kan sesuatu yang mengerikan di dunia ya. Padahal hakimnya jelema, di dunia mah hakimnya manusia, jaksanya manusia yang jauh dari kata sempurna, sehingga mereka suka salah kan dalam menetapkan hukuman. Kalau Allah tidak ada yang demikian. Allah itu maha adil, Allah itu selalu benar, Allah tidak salah, datanya akurat. Itulah data amal manusia kan akurat karena semuanya tercatat. Akan Allah ungkap semuanya. Nah, mereka ini tidak ada takut-takutnya gitu mendengar kata hisab deh. Nah, ini yang kita mengambil pelajarannya dari sini bagi orang Islam gitu ya. Seperti tadinya bagi orang Islam, apa orang Islam nggak mau berpikir seperti mereka, itu artinya apa? Mereka orang Islam tidak berpikir, apa orang Islam tidak memperhitungkan, tidak mengantisipasi itu bahwa semua amalnya itu akan dihisab. Ya, apa orang Islam tidak mau seperti mereka lah kalau saya katakannya. Apa orang Islam mau seperti mereka? Ketika mendengar hisab deh lempeng sebutnya tema jadi orang lempeng apa ada kata ya kaget,
mendengar hisab dia merinding, apalagi kalau Abu Bakar sebutlah sampai menggigil nangis Abu Bakar mendengar ayat tadi. Yaitu ayat yang terakhir famayyamal misqala dzarratin syarron, barang siapa yang mengamalkan sekecil apapun keburukan. Nah, Abu Bakar kan merasa bahwa tahunya bukan merasa. Abu Bakar tahu dan dia juga pasti bisa merasakan. Abu Bakar tahu bahwa yang benar-benar 100% gitulah bersih dari dosa itu kan hanya Rasulullah karena beliau dimaksum. Artinya Abu Bakar kan mengakui bahwa saya bukan nabi, saya pasti punya dosa. Sementara ayat itu mengatakan sekecil apapun keburukan pasti diberi balasan oleh Allah. Nah ini malah mereka itu sama sekali tidak ada rasa takut di dalam dirinya ketika soal hisab lah gitunya, tentang hisaban. Nah sehingga jelas mereka ini tidak mempersiapkan dirinya, tidak mengantisipasi untuk menghadapinya. Sementara soal hisaban itu sesuatu yang pasti. Ya, soal dihisab itu adalah sesuatu yang pasti, yakin benar-benar itu pasti akan dijalani, dialami oleh manusia. Nah inilah alasan Allah menegaskan gitulah. Inilah alasan Allah ya menegaskan bahwa mereka itu manusia yang pantas untuk diazab, disiksa oleh Allah bahkan dengan siksaan yang sangat-sangat atau maha berat. Ya, ini nih illatut ta'yidi fil azab. Inilah alasan. Nah, inilah alasannya artinya dengan inilah alasan yang kuat gitulah. Inilah alasan yang kuat mengapa Allah mengazab mereka. Makanya Allah itu punya alasan. Allah punya alasan mengazab mereka karena Allah itu kan disebutnya Allah tidak zolim. Allah tidak zolim, Allah tidak pernah salah. Apa yang Allah lakukan itu selalu benar. Apa yang Allah janjikan, apa yang Allah ucapkan, yang Allah firmankan gitulah, itu semuanya benar. Nah sementara ini nih kelompok orang-orang seperti ini yang bersikap demikian. Nah, Allah ini ya menurut penulis ini tafsir ini, innahum kanu layarjuna hisaban, mereka itu tidak mempercayai, mereka tidak mau itu adanya di hisaban dari Allah. Dan mereka pun mendustakan ayat-ayat kami. Nah ini ayat berikutnya nanti ya. Nah inilah yang alasan yang kuat mengapa Allah mengazab mereka. Itu yang innahum kanu la yarjuna hisaban. Kanu terpercaya mah kok mau Allah tegenaheun pisan gitulah eta nantinya mengadili nanti. Karena dengan terbuktinya nanti adanya pengadilan itu kan Allah menunjukkan bahwa apa yang dulu Allah firmankan, dulu yang Allah sampaikan, yang Allah ajarkan ketika di dunia itu benar. Nah sekarang nyata nih, benar kan nih bahwa yang dulu Allah firmankan itu benar. Nah Allah itu ingin itulah ya, ingin menunjukkan bahwa karena semua ini kan ya seperti yang sekarang kita kan ini kan sudah Allah sampaikan. Artinya hal seperti ini sudah Allah sampaikan kepada manusia ketika manusia masih di dunia. Ya, ayat-ayat ini kan tentang tadinya azab, tentang mulai dari ini nih. Inna yaumal fasli kana miqata, itu kan rangkaian dari sana kan ayat ini nih ya, ayat-ayat ini. Inna yaumal fasli kana miqata sampai kepada inna jahannama ka'anat mirsoda. Jahannam itu diawasinya dengan ketat dan itu tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Kan kita baca ayat ini, katakanlah hari ini kita bacakan ayat-ayat ini. Ini firman Allah, artinya Allah sudah mengajarkan, Allah sudah menyampaikan, Allah sudah menerangkan.
Di mana hal ini kan benar gitu kejadiannya nanti di akhirat. Nah, orang-orang yang satu la yarjuna hisaba. Kemudian ayat berikutnya wa kazzabu bi ayatina kidzaba. Ya, mereka mendustakan ayat-ayat Al-Qur'an dan al-wabil barohinin dalati ala tauhidi wa nubuwati wal ma'adi takziban syadidan. Mereka ini menentang, mereka ini mendustakan Al-Quran, dan mereka juga mendustakan bukti-bukti yang menunjukkan kemahaesaan Allah, kenabian Rasulullah SAW, penjelasan tentang disebutnya tempat kembali, ya, penjelasan tentang tempat kembali manusia itu kemana, dua gitu kan, kalau tidak surga neraka. Itulah ma'ab disebutnya bahasa Arab di sini ya. Quran juga menggunakan kata ini ma'ab. Manusia itu akan ada gitu tempat kembalinya itu tempat akhir gitulah. Akhir dari perjalanan hidup manusia yang dimulai dari kehidupan dunia, berpindah gitu, dan pada akhirnya ma'abnya itu ya adalah kalau tidak surga pasti neraka. Nah, mereka mendustakan ayat-ayat Al-Quran, mereka pun mendustakan bukti-bukti yang menunjukkan atas kemahaesaan Allah, kenabian Rasulullah SAW. Mereka mendustakan adanya tempat kembali tadilah hanya tempat terakhir manusia, yaitu tidak kalau tidak surga berarti neraka. Nah, mereka mendustakan hal ini dengan penentangan yang amat keras. Ya seperti yang dulu juga ya, penentangan yang sangat keras, artinya nih ya, penentangan yang sangat keras itu contohnya adalah bagaimana Fir'aun menentang Nabi Musa. Penentangannya itu sangat keras lahnya, bahkan sampai dikejar-kejar mau dibunuh. Penentangannya sampai demikian. Artinya bukan hanya kami tidak percaya, geus lah mun nepi ka dinya mah titik mun moal berat teuing siksaan teh. Bukan moal berat teuing sih, tidak akan seberat tadi disebutnya kalau Fir'aun itu benar-benar menunjukkan sikapnya itu penentangan yang sangat keras terhadap Fir'aun terhadap Nabi Musa. Padahal Nabi Musa itu kan benar, itu utusan Allah. Nabi Musa sebagai utusan Allah itu membawa ilmu, membawa penjelasan dari Allah tentang hal-hal seperti ini. Mereka menentangnya dengan penentangan yang sangat keras. Ya, azab dari Allahnya pun pasti dengan azaban yang keras. Karena kan tadi balasan dari Allah itu pasti balasan yang sesuai dan sempurna. Nah, ternyata nih ya, ini hadis ini menunjukkan nih. Ini hadis yang Rasulullah itu menerangkan yang ini, inna ahwana ahli nari azaban man naon eta teh man hatta man gitunya eta teh yuglidimaguhu, itu yang sesungguhnya orang yang siksaan nerakanya paling ringan adalah orang yang diberi alas kaki dari api neraka hingga isi kepalanya mendidih, yang paling ringan ya. Ternyata kan Rasulullah menyabdakan demikian, ini yang paling ringan ini neraka untuk Abu Thalib. Tapi dia kan kafir, siksaannya paling ringan, hanya dia ini abadi karena dia ini tidak masuk Islam. Tapi ada ayat-ayat yang ini nih disebutnya tepi darkil aspal teh di aspal di neraka aspal di neraka teh
dina keraknya di paling dalam gitunya, kerak lah, kerak bahasanya apa sih kerak teh? Ya bahasa Indonesia kerak, ini di Jakarta kerak telur. Kerak apa bahasa Indonesia ge kerak meureun. Kerak telur teh nya kerak sih gitu teh bahasa Indonesia naon atuh ari kerak teh. Apa nih kerak telur teh itu tidak Betawi bahasa Indonesia lain teh. Nah, surat An-Nisa 145, innal munafiqina fid darkil asfal. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah di neraka. Kerak ngaranna teh. Bener kan itunya? Nya kerak mah eta bari ngaliwat. Luhurna mah cangor keneh, boro-boro jauh keneh kana asak, aya di handapna. Geus tutung, geus tutung pangheulana kerak mah. Lamun nu ngaliwat teh mah luhurna mah nu ngaliwat luhurna mah bisa jadi gigih teu asak. Tapi nu panghandapna sutung teh tapi darkil aspal ini ada beberapa ayatnya. Satu surat An-Nisa 145 dengan sebutan fid darkil aspal. Innal munafiqina fidarkil aspal. Sesungguhnya orang-orang munafik itu fidarkil aspal itu ditempatkan di neraka yang paling bawah. Fidarkil aspal minan nar fidarkil aspalnya itu di tingkatan neraka yang paling bawah di dalam neraka. Walan tajidalahum nasiro, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Nah, beda dengan yang siksaan nerakanya paling ringan. Berarti kalau tingkatan nerakanya ini di tingkatan neraka paling awal, paling tinggi, paling ringan. Beda dengan yang di neraka yang paling bawah. Ternyata Rasulullah menyabdakan hadis tadinya orang yang paling ringan siksaan nerakanya adalah orang yang diberi alas kaki dari api hingga isi kepalanya mendidih. Itu untuk orang Abu Thalib, dan Abu Thalib kafir. Tapi kan Abu Thalib itu tidak menentang dengan keras seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun. Abu Thalib malah melindungi Rasulullah SAW meskipun bukan sebagai Muslim. Melindunginya itu sebagai Pak D-nya. Itu kan Abu Thalib itu kan Pak D-nya Rasulullah kan. Melindungi keponakan itu sebetulnya landasan Abu Thalib melindungi Rasulullah itu keponakan, bukan karena Islam. Sehingga dengan kekufurannya sampai mati Abu Thalib itu menjadi kafir, abadilah dia di neraka. Tapi kan beda kan siksaan untuk Abu Thalib dengan yang tadi misalnya ini orang-orang munafik, yaitu fi darkil asfal minan nar. Nah, itu hanya surat An-Nisa 145 nah sebutannya demikian fi darkil asfal minan nar, di neraka yang paling bawah. Nah, karena mereka ini mendustakan Al-Qur'an, mendustakan bukti-bukti yang tak terbantahkan sebetulnya ya, tentang kemahaesaan Allah, kebenaran Rasulullah SAW sebagai nabi, dan penjelasan tentang manusia itu jadi sebutnya tempat kembali manusia. Pada akhirnya kan manusia itu seperti hadis yang tadi, yang di neraka abadi di neraka, tidak ada lagi kematian. Yang di dalam surga abadilah di surga, tidak ada lagi kematian. Eta tempat kembali teh tempat akhirnya, perjalanan terakhir dari tahapan hidup manusia itu oleh mereka didustakan dengan penentangan yang sangat keras. Mun gitu masih gak Abu Thalib nyerek percaya mah percaya we atuh, jangan sampai mengejar-ngejar mau membunuh. Ya kan Rasulullah hijrah itu karena dikejar-kejar mau dibunuh. Nabi Musa akan dikejar-kejar mau dibunuh. Tetap penentangan yang sangat keras. Coba kalau seperti Abu Thalib masuk neraka, iya, abadi, iya, tapi kan siksaannya paling ringan. Paling ringan. Itu hadisnya
yang tadinya inah wana ahli nari azaban, sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksaannya itu orang yang demikian. Ada di satu riwayatnya, coba kalau sambil dicari entah riwayat siapa saya lupa lagi. Orang yang mendapatkan siksaan paling ringan itu mengatakan tidak ada seorang pun yang siksaannya lebih berat dari yang saya terima. Sidik sakit itu yang paling ringan. Entah seperti apa kalau yang di bawah aspal tadi, pidarkil aspal di bawah aspal. Entah apa, seperti apa siksaannya yang maha berat lahnya bagi manusia. Orang yang mendapat siksaan paling ringan saja mengatakan demikian. Tidak ada orang yang siksaannya lebih berat dari yang saya terima. Yang di darkil aspal itu luhur macan asak, cangor kerne, gigih kerne, tutung main tutung tiula dan abadi lagi tutungnya. Wahaza isyaratun ila fasadi aqaidihim. Ya, ini pasti demikian. Ini menunjukkan rusak teh. Ini menunjukkan betapa rusaknya akidah mereka. Nah, kalau bicara kerusakan akidah, hanya kalau orang kafir pasti rusak semuanya. Akidah yang fasad, akidah yang salah, akidah yang menyimpang, gitulah sebutannya yang rusak, salah, menyimpang. Karena akidah yang benar oleh Allah pun sudah disampaikan, oleh Allah sudah diajari. Manusia itu hanya boleh berakidahkan tidak ada Tuhan selain Allah. Dan mengakui juga bahwa itu nabi itu utusan benar utusan Allah. Ya kalau untuk yang terakhir berarti kan makanya Allah gabungkan asyhadu alla ilaha illallah, satu lagi asyhadu anna Muhammadan. Nah, itu tidak boleh dipisahkan, tidak bisa dipisahkan. Kalau mengaku hanya satu, mengaku tidak ada Tuhan selain Allah, tapi tidak mau mengakui Muhammad Rasulullah, kafir Allah menyebutnya. Dulu kan orang Yahudi, orang Nasrani juga demikian, mengakui nggak? Tidak ada Tuhan selain Allah. Iya, karena di Taurat, di kitab Injil juga ada. Meskipun kemudian kan orang-orang Nasraninya ya di entah zaman kapan nih mungkin kalau ahli sejarah tahunya, saya sendiri kurang tahu sejak kapan sih itu orang-orang Nasrani memunculkan pengajaran bahwa Nabi Isa itu Tuhan, karena Nabi Isa-nya gak mengajarkan demikian. Di Injilnya tidak ada. Nabi Isa itu kan nabi sama seperti nabi-nabi yang lainnya. Ya, saya juga ingat-ingat lupa lah. Ya ingat-ingat lupa mah dari C ke G ke A minor. Kuburan namanya. aduh. No ingat kuncinya tapi lupa liriknya. Pokoknya C K G ke A minor, kita bolak-balik lah dirinya lah. Entah tahun keberapa berartinya sejak wafat sebutannya. Kalau sebutan meninggal itu karena menurut Al-Qur'an bahwa Nabi Isa itu kan diangkat oleh Allah dengan jasadnya dan hiduplah di tempat, dan entahlah di langit lah sebutnya, dan hiduplah gitu di surga di langitnya. Allah angkat dari bumi, kemudian sampai sekarang masih hidup. Diangkat dengan jasadnya, masih hidup, diberi rezeki, hanya seperti apa hidupnya ya nggak tahu lah, pokoknya hidup lah. Dan nanti akan diturunkan lagi ke bumi. Nah, sejak kewafatan Nabi Isa itu, nah entah tahun keberapa lah gitunya dari ini perjalanan agama Nasrani setelah Nabi Isa tidak ada, muncul kemudian di kalangan mereka itu ada yang ajaran berartinya bahwa Nabi Isa itu Tuhan. Padahal sama nabinya seperti nabi-nabi yang lainnya. Nah, kembali lagi di sini nih. Nah, ini jelasnya kalau orang kafirnya
Orang kafir itu yang akidahnya tadi akidah yang fasad, akidah yang rusak, akidah yang salah, tentunya yang menyimpang. Dan akidah yang benar itu Allah ajarkan dari semua generasi Nabi dan umatnya. Dasar ajarannya sama, mengajarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan wajib juga mengakui bahwa di zaman Nabi Nuh umatnya wajib mengakui Nabi Nuh itu utusan Allah. Di zaman Nabi Ibrahim umatnya wajib mengakui Nabi Ibrahim itu utusan Allah. Nah di zaman Rasulullah sama, umatnya itu wajib mengakui bahwa Muhammad itu utusan Allah. Ini juga sama di sini nih pelajarannya gitunya buat orang Islam, karena kalau orang kafir itu sudah jelas akidah mereka itu fasad, rusak, salah, menyimpang gitulah. Ini orang Islam juga ternyata bisa, orang Islam itu bisa itu akidahnya itu menjadi rusak. Contohnya ya Umar bin Khattabnya ketika menjadi khalifah kan pernah mengalami kejadian kemarau panjang. Di zaman Umar bin Khattab sebagai khalifah pernah mengalami kejadian kemarau panjang dan sangat parah. Ternak banyak yang mati. Kemudian pertanian lah gitunya, pertanian pohon-pohon juga banyak yang mati ya karena nggak ada air. Kemudian kan orang-orang masyarakat sebutannya orang-orang masyarakat mengadukan kepada Umar bin Khattab kondisi tersebut. Masyarakat ini meminta tindakan dari pemerintah lah gitulah mungkinnya, tindakan dari pihak penguasa, pihak pemerintah. Ya laporan mereka kepada Umar bin Khattab bahwa kami ini masyarakat mengalami hal demikian. Umar bin Khattab mengatakan selama musibah, katakanlah selama musibah itu tetap menjadi musibah jasadiah, aku tidak menganggap ini urusan besar. Tapi kalau dari musibah tersebut merembet, akidah kalian goyah, keimanan kalian terganggu, ibadah kalian kacau, baru itu aku menganggap sebagai masalah besar. Maksudnya bahwa Umar bin Khattab di sana itu menyebut-nyebut soal akidah, artinya akidah orang Islam itu juga bisa rusak, bisa goyah, bisa terganggu. Bahkan bisa jadi ganti akidah dari yang lurus, dari yang benar, kemudian berganti akidah. Keluarlah dari agama Islam. Banyak orang Islam yang demikian. Kalau mereka sudah pasti nih ya yang disebutkan di sini nih, akidah mereka itu fasadun. Wa hadza isyaratun ila fasadi aqaidihim. Artinya nih akidah ininya, akidah yang tadilah orang Islam itu akidahnya apa? 2 kalimat syahadat. Ini harus betul-betul dijaga. Tadi seperti kata Umar bin Khattabnya, jangan sampai dengan hal-hal yang bersifat jasadiah merembet ke urusan akidah. Akidahnya goyah, akidahnya ya gitulah jadi rusak. Kalau menurut Umar bin Khattab itu baru masalah besar. Kalau yang hanya bersifat jasadiah, nukar itulah tadinya ternak banyak yang mati, atau manusianya sendiri misalnya kan dehidrasi lah karena dihidupi padang pasir, kurang air, seperti apa, alah sama jasadiah keneh gitulah. Umar bin Khattab aku tidak menganggap itu masalah besar. Nah sehingga mereka jahadul haqqa wa kazzabur rusul. Nah ini nih akibatnya dari akidah yang rusak, yang salah, yang menyimpang, sehingga mereka ini menentang al-haq dan mereka mendustakan rasul yang Allah utus kepada mereka. Nah sedikit lagi nih, wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba, padahal segala sesuatunya itu kami catat. Itu tidak ada amal manusia yang tidak tercatat, artinya tercatat dan nanti ada balasannya.
Ya, semuanya tercatat dan ada balasannya. Ini wakulu sayin ahsoinahu kitaban itu artinya ini taukidnya, tadinya taukid itu benar-benar kami catat, artinya jangan diragukan. Ya, jangan diragukan lagi, artinya jangan diragukan bahwa segala sesuatunya itu kami catat. Nah, sesungguhnya ini penjelasannya nih ya, sesungguhnya Allah mengetahui seluruh amal hambanya. Allah mengetahuinya seluruh amal dari hambanya dan Allah mencatatnya. Ya, tentunya kata bahal hafazatu kitabatan tamatan syamilatan. Bukan Allah sendiri yang mencatat amalnya, tapi Allah sudah menugaskan kepada malaikat ya, untuk mencatat amal manusia. Malaikatnya nampak nggak? Coba kalau malaikatnya nampak bisa terlihat oleh manusia, pasti bisa pura-pura manusia. Ketika malaikatnya lengah, ya eta cara rengos roces. Ketika malaikatnya mengawasi, oh baru lo si genu betul, si genu benar-benar taat. Ya kan, malaikat gaib, malaikat itu tidak nampak. Sehingga banyak yang lupa lalai bahwa ada malaikat yang selalu memperhatikan dan mencatat. Karena tidak nampak, itulah manusianya sering lupa lalai bahwa ini kullu syai'in, segala sesuatunya itu dicatat oleh malaikat, tidak ada yang terlewat. Benar kan, ini kan skenario Allah gitunya, settingan Allah, skenario Allah luar biasa. Yang mencatatnya siapa? Intelnya siapa? Yang mengawasi amalan manusia? Malaikat, meskipun Allah sendiri memperhatikan, Allah sendiri melihat, memperhatikan. Tanpa bantuan malaikat juga Allah nggak akan ada yang lupa, nggak akan ada yang salah. Ya, tanpa bantuan malaikat pun ya Allah itu kan tidak akan ada yang teta ayat kursi teta yang menyatakan Allah tidak pernah lupa. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah nggak pernah lupa, Allah nggak pernah tidur. Andai Allah mengawasi seluruh, kan yang mengurus alam raya ini siapa? Jangankan manusia mah hanya satu macam, alam raya seluruhnya ini Allah nggak ada yang lupa. Apa Allah lupa gitu menempatkan matahari sebelah mana? Ada loba bintang deh tuh. Miliaran, triliunan bintang-bintang di langit teh. Nah, Allah teh poho gitu ari galaksi Bima Sakti belah mana? Ini tempat nu tiangan heula. Alo poho deui belah mana galaksi Bima Sakti? Karena galaksi-galaksi di alam raya ini kan miliaran, triliunan jumlahnya. Satu galaksinya bukan satuan. Karena satu galaksi, satu gugus bintang itu kan di dalamnya berapa triliunan dia tagilah. Dipantas kalau ada yang mengatakan jangankan bintang-bintangan, malaikat di kamar ikan di langit yang sebelumnya. Nanti teh nu kamari teh ayat nanti yang yauma yunfahu fisuri fatatuna afwajar wa putihati samau fakanat abwaba, terbelahlah langit, terbukalah langit, maka ternyata itu banyak jalan. Kan itu banyak jalan untuk malaikat, karena penghuni langit itu malaikat. Kemarin ada hadis kan yang menerangkan semua makhluk hidup di dunia Allah kumpulkan. Ternyata jumlah penghuni langit pertama malaikat itu lebih banyak dari makhluk yang Allah kumpulkan tadi. Terbelah langit kedua jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan semua makhluk hidup di bumi ditambah jumlah lapis langit pertama. Terbukalah langit ketiga, jumlahnya lebih banyak daripada gabungan jumlah penduduk bumi, makhluk hidup di bumi ditambah penghuni lapis langit pertama ditambah lapis langit kedua. Dan ketika terbelah lapis langit ketujuh, jumlahnya lebih banyak dari gabungan semuanya.
Masa Allah ada yang lupa? Enggak, sebetulnya kan la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah lupa, Allah tidak pernah lalai, dan Allah tidak pernah tidur. Gusti Allah ora turu. Opo meneh opo gila. Gila pokoknya mah Gusti Allah ora turu lah pokoknya mah. Naon sih teh? Naon itu teh lah. Ini ya wakulu sayyinah soinahu, Allah mengetahui seluruh amal manusia, Allah mencatat seluruhnya. Ya tentunya tadinya melalui lah gitunya malaikat yang Allah tugaskan khusus untuk mencatat amal manusia sehingga tidak ada satupun yang terlewat. Ini yang harus jadi perhatian yang tadinya. Tapi kan malaikatnya itu gaib. Ini yang sering manusia lalai dan lupa. Bahwa semua amalnya kullu syai'in, semua amalnya itu dilihat, jangankan oleh Allah, oleh malaikat nih yang Allah tugaskan, dilihat dan dicatat. Wasanajzihim ala zalikanya, kami mengetahui menulisnya dan kami akan memberi balasannya. Nah, satu lagi yang terakhir nih, fazuku falan nazidakum illa azaba, maka rasakanlah dan kami tidak akan menambah kepada kalian kecuali siksaan. Itulah tadilah maknanya secara garis besarnya. Semakin lama di neraka Allah akan terus menambah siksaannya. Fala nazidakum illa azaba, kami tidak akan menambah kepada kalian kecuali siksaan yang ditambahkan oleh Allah. Nah, artinya semakin lama di neraka itu maka semakin berat siksaannya, semakin sakit rasanya, hanya semakin pedih, sedih itulah penderitaannya, kesedihannya, ya teruslah akan semakin beratnya, semakin berat azabnya. Yazuku ma antum fihi minal azabil alim, rasakanlah ya, kalian berada di sana di dalam neraka, rasakanlah azab yang sangat berat. Falan nazidakum ila azaban min jinsihi, dan kami tidak akan menambah kalian kecuali dari azab yang, kalau di sini ya damin jinsihi itu dari jenisnya, ini maksudnya azabnya itu disesuaikan itulah dengan dosanya. Karena untuk setiap dosa itu amalnya azabnya ya beda-beda. Orang yang mencuri misalnya, yang mencuri dengan yang tidak sholat, beda kan, bentuk pelanggarannya kan beda. Hukumannya juga tidak akan sama pasti. Hukumannya disesuaikan dengan ini jenisnya nih ya. Jenisnya ini akan disesuaikan, nah terutama yang ini nih ya. Falan nazidakum illa azaban. Terakhir nih. Qala Abdullah bin Amr, ini sahabat Rasulullah SAW-nya yang namanya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Nah, ini satu lagi yang terkenal empat Abdullah sahabat teh. Abdullah bin Mas'ud. Kemudian yang lainnya junior, ini senior satu. Abdullah bin Mas'ud mah senior, itu mah sejak dari Mekah. Nah, ini juniornya. Ibnu Abbas mah waktu Rasulullah meninggal kan berapa umurnya? 18. Ya, Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr. Nah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Amr, Ibnu Mas'ud. Nah, itu mah beda, itu mah senior. Malah sangkatan jeung bapana itu mah. Sangkatan jeung Umar bin Khattab itu mah Ibnu Mas'ud mah. Nah, ini Abdullah bin Amr nya, salah satu dari Abdullah sahabat yang bernama Abdullah di zaman Rasul yang terkenal, yang tadi ada 4. Ibnu Amr atau Abdullah bin Amr nya mengatakan, lam yanzil ala ahlin nari ayatun asyadda lam yanzil ala ahlin nari ayatun asyaddu min hazihil ayah.
Ini Abdullah bin Amr mengatakan seperti ini, tidak turun satu ayat yang lebih keras, lebih berat untuk orang kafir dibandingkan dengan ayat ini. Yaitu pernyataan yang ini nih. Yaitu punya falan nazidakum illa azaban. Kata Abdullah bin Amr, tidak turun ayat mengenai penghuni neraka yang lebih berat daripada ayat ini, yaitu pernyataan bahwa kami tidak akan menambah kepada penghuni neraka kecuali semakin berat siksaannya. Ibnu Amarnya Abdullah bin Amr mengatakan, inilah ayat yang paling berat, pernyataan dari Allah tentang orang-orang yang masuk neraka, yaitu semakin lama di neraka maka Allah akan terus menambah azabnya, menambah siksaannya. Yaitu ayat ini ya, fazuku falan nazidakum ila azaban fahum fi mazidin minal azabi abada. Nah, maka mereka itu fi mazidin minal azab terjemah bebas makilah ya, fahum fi mazidin minal azabi abada. Dan mereka itu azab mereka itu terus menerus ditambah, terus menerus semakin berat selama-lamanya, tetap abadi. Nah eta nu linu atau abadi tang di neraka mah dengan siksaan paling ringan pun, yaitu diberi alas kaki dari api hingga kepalanya mendidih. Itu kan yang paling ringan. 2 poe alah no 2 poe buru-buru 2 poe buru-buru 2 poe suku kana kenal pot dengan ripuh itu suku kana kenal pot gepan yang kerepengan, apalagi diberi alas kaki dari apinya hingga isi kepalanya mendidih dengan tadi minuman ya subhanallah, na'udzubillahi min dzalik. Teruslah sampai ayat ke-30 nya rangkaiannya. Nah nanti ayat 31, inna lil muttaqina mafaza. Nah ini sudah bicara orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang beruntungnya, diawali dengan pernyataan sesungguhnya bagi orang-orang yang berbahagia, yang bertakwa itu ada mafaza. Di sini kalau ayat lain menyebutnya zalikal fauzul azim, al fauz. Di sini mafaza artinya kemenangan, keuntungan, kesuksesan. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan adalah keuntungan, kemenangan, kesuksesan.